36 tahun di kebun ya. Betul. Kenapa Bapak bisa tertarik? Nah itu dia tadi. Jadi kalau kita berbicara dengan kehidupan, selagi masih ada manusia atau insan yang memerlukan kehidupan, maka produk dari persawitan itu pasti akan digunakan. Satu tanda bahwa perusahaan itu berjalan tidak ada SOP-nya. Apa yang Bapak tangkap? Pada saat kita masuk suatu lokasi kerja, dari komunikasi selalu masuk, Pak. Ini masalah tapi tidak terselesaikan, Pak. Itu satu komunikasi yang selalu saya ambil, kenapa kok berlanjut-lanjut terus? Saya mau sampaikan, jadi kenapa SOP ini sudah ada tapi gagal diimplementasikan? Kenapa ya? Karena kalau membentuk sistem dengan teknologi yang sekarang, seharusnya si SOP-nya dulu, baru sistemnya. Pengalaman Bapak di internal audit cukup berapa dekade Pak? Oh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita ketemu dengan seseorang yang sudah sangat mahfum dengan dunia korporasi, terutama dunia sistem. Tapi saya sebelum mulai, saya ingat satu istilah bahwa ini bagus ini. Beliau bilang, a bad system will beat a good person every time. Jadi sistem yang buruk itu seringkali harus membuat atau mengalahkan orang yang baik dalam sebuah sistem. Betul. Jadi kita sering sekali dalam bekerja, kadang kita ketemu orang yang baik, orang yang rajin, orang yang ulet. Tapi karena satu sistem akhirnya harus terkalahkan, harus terpinggirkan karena sistemnya buruk. Nah, di dunia perusahaan itu kita mengenal SOP, kita mengenal prosedur, sistem. Nah, ini kita bahas kali ini dengan seseorang yang tadi saya bilang itu beliau adalah sudah cukup senior. Kayak saya nggak mau bilang sudah cukup berumur, tapi sudah cukup senior dalam urusan membangun sistem di perusahaan, terutama di perusahaan sawit. Buat teman-teman yang sudah juga senior, mungkin kenal dengan beliau, karena beliau sudah malang melintang juga di dunia korporasi terutama di industri sawit. Teman-teman, saya perkenalkan Pak Arsali Umar. Selamat pagi. Pagi Pak Arsali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, apa kabar Pak? Baik. Bapak, beliau ini saya cukup salut. Beliau ini kulitnya masih kencang, masih awet muda. Pak, beliau ini sudah teman-teman di atas 55, Bapak? Sudah lebih, hampir 58. Sudah 58 tahun. Benar saya bilang kan bahwa penampakan beliau tuh kalau bersanding di mall tuh masih oke lah ya. Pak Arsali Umar. Pak, ya, Pak. Bapak itu usia cukup senior 58 tahun, pengalaman profesional Bapak berapa tahun Pak kalau di total? Kita mulai dari awal ya Pak ya. Kalau mengenai pengalaman kerja itu adalah saya sudah bekerja lebih kurang 36 tahun Pak. Semuanya itu di perkebunan sawit. 36 tahun di kebun ya? Betul. Oke. Berarti kalau kita tarik itu tahun berapa lah mulai itu? Ini 2025, 36 tahun yang lalu. Kalau tepatnya dulu kan istilahnya dulu ada di Indonesia itu namanya perkebunan terkenal itu yang memproduksi sawit. Kenapa saya tertarik itu lebih dulu sebetulnya Pak. Kenapa saya tertarik ke sawit setelah selesai sekolah? Maka pada waktu 89 ada yang memperkenalkan bahwa sawit itu selagi manusia ada di dunia ini, maka itu bisnis selalu akan berkembang. Ya. Itu dasarnya dulu di 36 tahun yang lalu berarti kurang lebih 89. Ya, betul. Ya, itu berarti tahun 89. Pertanyaannya
Kenapa Bapak bisa tertarik? Nah itu dia tadi. Ya, Ah, ya itu tadi saya bilang tadi bahwa kalau dalam kehidupan di dunia ini itu adalah cycle gitu, perputaran terus. mm, Banyak bisnis-bisnis yang ada pada saat tertentu bisa down, bisa naik gitu. Tapi perkebunan sawit yang turunannya itu sangat banyak gitu, bisa semua menyangkut ke kehidupan, Pak. Jadi kalau kita berbicara dengan kehidupan, selagi masih ada manusia atau insan yang memerlukan kehidupan, maka produk dari persawitan itu pasti akan digunakan. Itu alasannya, Pak. ya buat teman-teman yang baru mendengar, ini industri sawit, ini kita mungkin awam itu banyak mafhumnya itu sawit ya minyak goreng ya. Ya, Ya, jadi Pak Arsali bilang, ya selama manusia butuh makan, terutama di Indonesia, banyak makan gorengan, iya, sedikit-sedikit digoreng, ya yang paling kompetitif ya minyak dari betul. sawit. Betul. Tapi lebih dari itu sebenarnya sawit ini bisa buat macam-macam ya Pak, Betul. turunannya. Turunnya itu sangat banyak, Pak. Baik dari kosmetik, makanan ringan kita, juga untuk support untuk bahan bakar gitu. Ya. Jadi dan lain-lain gitu. Ya. Itu sebab dasar kenapa saya memilih sawit dari sekian tahun yang lalu. Itu dasar utamanya, Pak. Dari 89. Ya, Jadi Bapak memang waktu entry di dunia perkebunan ini, waktu itu sebagai apa Pak? Waktu junior dulu. awal-awal saya ditawarkan memulai sangat dari dasar, Pak. Pertama sekali saya masuk itu adalah belajar di refinery. Bagaimana cara refinery itu mengolah dari bahan baku yang ada di kebun-kebun perkebunan. Jadi saya belum tahu bahwa Itu di mana Pak? di Sumatera Utara, Pak. Oke. Ya, di Sumatera Utara, di Medan, ibu kota Medan. Jadi pada waktu itu saya disuruh ke refinery. Pada saat saya telusuri ini dari mana sumbernya? Oh, dari perkebunan sawit, Pak. Diolah di refinery banyak sekali. Bisa ke oleochemical, bisa ke minyak makan, bisa ke minyak goreng. Habis itu dan makanan ternak gitu. Jadi di situ awal-awal sekali saya sebagai administrasi. Jadi suruhlah saya sampai terakhir sampai ke pelabuhan, Pak. Sampai diekspor. Oh, sampai diekspor. Setelah diekspor kita lagi korek di bahagian transfer kapalnya gitu. Oh, justru Bapak di awal-awal masuk itu Di akhir. nyemplungnya di sisi hilirnya ya? Iya, di sisi hilir, bukan di sisi awal gitu, di hulu gitu. Iya. Nah, itu saya tertariknya di situ karena tahu dari yang banyaknya dulu, bukan yang sedikitnya. Itu sebetulnya, Pak. Iya. Jadi tahun-tahun segitu, wah ini primadona sekali sawit. Iya, betul. Apalagi di Sumatera Utara, hampir kita hanya melihat itu kalau nggak sawit, karet. Betul. Ya, jadi benar-benar itu mungkin termasuk puncak-puncaknya ya, Betul, Pak. Pak Arsali ya. Betul. Jadi Bapak ada di sisi hilir waktu entry itu berapa tahun berkecimpung di situ? Kalau ingat historinya ya, Pak ya, awal-awalnya itu 40 hari saya diletak. Itu pertama. 40 hari diletak di satu bahagian, 40 hari saya diletak di satu bahagian yang lagi. Habis itu sampai saya kalau saya nggak salah hampir 4 bulan lebih diputar-putar 40 hari oleh pimpinan saya gitu. Saya terakhir saya bertanya, kenapa kok saya diputar 40 hari ke bagian departemen? Karena saya belum paham banyak tentang sawit. Ternyata arti yang dipindah-pindahkannya saya 40 hari itu adalah untuk ilmu untuk saya, Pak. Ya. Jadi tahu semua prosesnya. Ya, jadi prosesnya itu disuruh saya belajar dari satu sampai semuanya, sampai hilirnya, bahkan sampai ke kapalnya gitu. Itu. Ya, oke. Sampai akhirnya Bapak parkir di posisi apa? Setelah hampir ke 4 bulan kalau saya nggak salah, saya dipindah langsung tarik ke kantor pusat. Sebagai administrasinya mengurus itu human capitalnya, HRD-nya, sampai di situ. Itu di awal-awal. Sudah mulai ke prosedur? Sudah mulai ke prosedur. Itu masuk di administrasi, Pak. Oke. Jadi kalau saya mengerucutkan, Bapak ini di sistem dan prosedur itu sudah berapa tahun, Pak?
Kalau balik kepada historinya tadi ya Pak, setelah beberapa bulan saya di situ, kalau saya nggak salah di tahun 2091, di 91 itu kami melakukan suatu bahasanya mungkin seperti gathering lah. Ada 59 orang dari rekan-rekan gathering itu melakukan suatu tempat di suatu negara di luar negeri. Waktu itu setelah kami kembali ambil di sini studi banding bahasanya, studi banding. Setelah kami kembali ke tempat kembali kerja 2 minggu kemudian, kami mengimplementasikan apa ilmu yang kami dapat di sana tadi, apa ilmu yang kami ada di kantor yang sebenarnya. Ya, apa ruang improvementnya? Ya, jadi mulai setelah itu bahwa saya terpikir, kita perlu melakukan improvisasi terhadap apa yang ada di sini gitu. Ya. Dengan background 40 hari tadi yang disuruh oleh itu sebenarnya. Jadi mulailah di situ di tahun 91 saya sudah disuruh tugas untuk membuat satu prosedur terkait dengan refinery, Pak. Oh, oke. Ya, itu tugas pertama terkait dengan refinery itu. Ya. Sampai akhir berjalan waktu, Bapak masuk ke hulu, ke perkebunan, membangun satu sistem dan prosedur. Yang ini nanti saya akan mau tanya-tanya detail. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi Pak Arsali, apa satu tanda bahwa perusahaan itu berjalan tidak ada SOP-nya? Apa yang Bapak tangkap? Ini ketika Bapak masuk, ini SOP-nya kacau nih. Nah, padahal tumpukan dokumen apa segala semua. Apa entry pertama Bapak ketika masuk perusahaan ini tidak ada SOP-nya? Apa tanda-tandanya yang Bapak tangkap lah? Oke, terima kasih Pak Aron. Biasa pada saat kita masuk suatu lokasi kerja atau suatu tempat bagi komunikasi, Pak. Apabila seseorang atau tim kita yang ada di dalam suatu tempat bisa berkomunikasi dengan bagaimana dia menyelesaikan soft problem, Pak, atau problem solving, Pak, terhadap case yang ada di tempat dia. Jadi komunikasi dulu. Jadi pada saat komunikasi itu sudah masuk kepada tahap analisa, kita harus mengambil ini sesuatu titik akar masalahnya bahwa kebijakan atau SOP-nya belum ada. Dari komunikasi selalu masuk, Pak. Jadi kalau kita lihat di fisik itu tidak bisa kita secara konkretnya gimana? Komunikasi itu gimana? Maksudnya kan ini Bapak masuk ke katakanlah satu divisi, satu kebun, itu Bapak kesimpulan ini SOP nggak ada. Oke. Gini Pak, karena ada informasi di awal itu kita melihat pada saat kita berkomunikasi dengan tim yang ada di lapangan di proses itu, biasanya selalu mereka mengeluh gitu. Kenapa? Karena apabila kebijakan sudah ada, komunikasinya antara bawah dengan atasan, ini konkretnya, itu tidak ada. Hal yang paling penting adalah pada saat dia minta ini masalah tapi tidak terselesaikan, Pak. Itu satu komunikasi yang selalu saya ambil. Kenapa kok berlanjut-lanjut terus? Jadi saya selalu bertanya, komunikasikan sama mereka, kenapa kok hal seperti ini bisa kok berlanjut berlama-lama gitu, tidak terselesaikan. Kalau memang ada satu aturan SOP-nya, sebetulnya dapat kita mengambil garis merahnya di mana, benang merahnya gitu. Kenapa? Selalu bekerja itu adalah berdasarkan aturan. Jadi kalau nemu satu kasus yang berlarut-larut, kemudian banyak kebijakan, itu satu-satu ciri-cirinya bahwa tidak ada prosedur baku. Ya benar. Untuk itu ya. Itu yang biasa yang saya pakai seperti itu. Oke, ya menarik tuh. Ya benar juga tuh memang. Kadang kita ketemu di lapangan case-nya tuh sebenarnya simple tapi nggak ada keputusan-keputusan. Betul. Ya. Oke. Pak Arsali, kenapa SOP ini sering kali gagal diimplementasikan? Meskipun sudah dibuat tapi gagal diimplementasikan. Apa karena bahasanya terlalu akademis atau terlalu apa? Oke, terima kasih. Kalau saya mempelajari beberapa periode ini, Pak, dekade, bahasanya dekade lah ya, karena dari tahun 90-an ya, bukan periode lagi, dekade gitu, Pak. Okay. Jadi
kalau dulu kita membangun SOP, kebijakan itu sebagai dasar untuk membangun sistem. Oke. Oke. Pada waktu itu sistem itu sangat belum memadai atau belum mensupport untuk untuk mensupport rekan-rekan kita melakukan proses. Jadi yang mengunci adalah SOP ini. Jadi itu maksudnya. Jadi SOP itu harus detail, harus lengkap dan harus banyak. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, pendidikan kita ini semakin meningkat. Habis itu SOP itu sebetulnya kita bentuk dengan mudah, gampang dimengerti, fokus dan tidak seperti novel gitu. Ya, itu. Jadi saya mau sampaikan. Jadi kenapa SOP ini sudah ada, tapi seringkali gagal diimplementasikan. Kenapa ya? Oke. Karena kalau membentuk sistem dengan teknologi yang sekarang, seharusnya si SOP-nya dulu, baru sistemnya. Kenapa sering gagal atau sedang tidak optimal menjalankannya adalah karena antara kebijakan dengan apa yang di sistem itu kadang-kadang kontra, Pak. Itu yang ada. Kenapa? Contoh, konkretnya contohnya gimana? Ya, contohnya gini. Pada saat seharusnya saya contohkan ibarat kita membangun sebuah bangunan rumah. Pada saat kita membangun rumah itu Bapak harus selesaikan dulu rangkanya. Bagaimana bentuknya, bagaimana diagramnya, bagaimana desainnya. Desainnya itu ada dalam SOP, Pak. Okay. SOP itulah yang desainnya sebenarnya. Pada waktu kita membentuk sistem atau aplikasi, maka apa yang ada di SOP harus terimplementasi di dalam sistemnya. Jika SOP-nya ada, habis itu sistemnya ini mensupport, secara otomatis proses yang akan dilakukan oleh orang lapangan itu mudah dan lancar. Tapi kalau umpamanya antara SOP-nya yang belum belum konkret atau belum lengkap, tapi di sistemnya lain lagi bentuknya, maka akibatnya antara SOP dengan sistem, SOP tak bisa jalan, maka yang dipakai adalah sistem. Sistem itu adalah salah satu dengan dalam sekarang ini yang kita pakai, yang telah termodernisasi gitu. Oh, jadi kalau case-nya begitu, SOP-nya ketinggalan zaman. Betul. Ya, saya bisa paham bahwa SOP ini fondasi untuk suatu sistem dibuat. Betul. Karena rivernya kan ke SOP. Benar. Kita mau bikin sistem, SOP-nya gimana sih? Ya. Contoh misalnya pembelian TBS. Kita mau bikin satu sistem aplikasi atau apa, lihat SOP-nya dulu. Ya. Nah, kadang SOP-nya nggak connect, jadi SOP-nya nggak kepake. Gitu maksud Bapak ya? Betul. Nah, kalau gitu, maksud saya gini, Pak Arsali, agak rancu. Berarti SOP ini selalu ketinggalan dong. Karena SOP ini kan dibikin, diketik, atau dibuat ketinggalan zaman nih sama teknologinya. Apalagi kalau aplikasi, selalu update. Kalau kita bicara zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan betul, orang tuh mau tahu gimana sih caranya, dia buka SOP dulu kan. Betul. Ini gimana Pak Mulyan? Oke. Kalau sekarang kita sudah bisa bahkan berbicara dengan teknologi begitu maju, Pak. Namun untuk teknologi itu kan ada tool. Teknologi adalah tool untuk orang-orang melakukan, rekan-rekan kita di lapangan sana untuk melakukan proses secara laporannya atau teknologi yang digunakannya gitu. Apa ada hubungannya, korelasinya antara sistem yang dibuat dengan SOP tadi, Pak? Kalau yang basicnya, karena basicnya itu kan di SOP, Pak. Basic SOP. Yang paling simpelnya kita adalah, contoh yang paling simpel, jika umpamanya kita membangun sesuatu, SOP-nya kita kan bisa diupdate. Sistem setiap bulan bisa teknologi bisa terupdate. Jadi hubungannya adalah apabila suatu perubahan itu terjadi di aplikasi, maka SOP-nya kita harus update. Soal penandatangannya yang paling penting basicnya kita dapat, Pak. Oh, jadi ini sebenarnya dia harus sesuatu yang berjalan beriring. Benar.
Jadi kalau kita mau update sistem, update dulu SOP karena ini pondasinya. Pondasi. Oh, ini kitab ya dalam tanda kutip ya, kitab sucinya, Betul. kitab dasarnya. Ya, Jadi update di sini ya update di sini sebagai bentuk revisi. Kalau di SOP itu ada revisi-revisi Pak ya. betul Pak. Tinggal tanda tangannya. Betul. Masalahnya siapa yang update? Ya. Oke. Siapa yang harus update ini? Ya. Yang mengupdate ini? Ya gini, dalam membuat sebuah kebijakan itu bahwa baik pun sistem, baik pun SOP harus bisa bisa direvisi setiap saat gitu. Siapa pelakunya? Jadi kalau umpamanya kita berbicara dengan create sebuah aturan atau SOP itu, semua orang department head atau manager level itu atau semua yang pemegang wewenang dalam suatu departemen memiliki kuasa untuk mengajukan revisi, Pak. Jadi ajukan revisi jika sudah sesuai dengan kebijakan dasar, maka proses tanda tangan itu berlanjut terus. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki kewenangan di bagian setiap bagian itu. Ya, jadi ada SOP khusus cara membuat SOP pun ada. Ada. Ya, jadi operating prosedur cara bagaimana mengupdate, merevisi. Betul. Itu pun kayaknya itu yang harus jadi dasar dulu ya. Sebetulnya Itu yang paling dasar dulu. iya, itu nomor 001 Pak. Di sini ada Pak. Iya, iya. Di perusahaan kita sebetulnya sudah ada itu. Itu pas nomor 0001 namanya SOP format Pak. Iya, betul. Jadi, Situ betul SOP format. Ya. Pak Arzali, menurut Bapak bagaimana SOP ini bisa menjadi alat empowering? Iya. Atau alat untuk orang bisa produktivitas, bukan justru jadi memperlambat. Kan kita sering tuh harus sesuai SOP, padahal sebenarnya harusnya bisa lebih cepat nih gitu loh. Iya. Gimana fenomena ini Bapak melihat? Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan yang kita sudah lakukan, amati gitu, bahwa sebenarnya SOP itu kan adalah bahagian dari proses. Bahagian dari prosedur, bahagian dari untuk mencapai sesuatu, atau bahasanya adalah referensi kita, supaya SOP itu sebetulnya tidak kaku. SOP itu juga SOP itu adalah fleksibel, tapi terkontrol, Pak. Jadi bagaimana cara orang setiap bertindak terhalang dengan SOP, kan itu pertanyaannya, Pak, kan gitu. Jadi sebenarnya pada saat SOP itu digunakan adalah pada saat dia dalam keadaan normal. Dalam keadaan bahasa normal, emergency atau tidak normal, dalam SOP itu bisa ditinggalkan sementara, tapi besoknya ditindaklanjuti lagi. Ini sekarang yang timbul fenomena itu. Orang pada saat berjumpa, ini nggak boleh. Padahal itu kan masalahnya sensitif atau masalahnya dalam keadaan tidak normal. Maka dia menunggu. Akhirnya timbullah pertanyaan ke atas, kok lama? Sebenarnya pada dalam keadaan kondisinya tidak bisa itu, maka dilakukan menyusul. Kenapa? Karena SOP itu rata-rata menyusul bahagian daripada administrasi dan prosesnya, kan gitu. Ya, ada orang juga, betul itu Pak, tapi orang ada juga beranggapan SOP itu adalah satu jalan aman. Ya. Karena kalau sesuai SOP, ya nggak ada temuan nih, internal audit. Ya. Bapak, saya tahu juga bahwa Bapak juga punya pengalaman panjang karena sudah SOP, tentu cross check-nya ada di audit ya. Betul. Pengalaman Bapak di internal audit cukup berapa dekade Pak? Kalau audit ini nanti saya mau tarik korelasinya nanti dengan SOP. Jadi SOP ini adalah memproduksi satu prosedur. Betul. Kemudian kita di lapangan itu melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur. Betul. Kemudian masuklah internal audit untuk mengecek ada nggak pelanggaran. Betul. Atau ada nggak kebijakan yang itu tidak masuk akal. Betul. Pastikan Bapak bermain di sisi hulu, bermain di sisi sini. Oke.
sebetulnya kalau bicara dengan audit ya, bahwa semua kita ini adalah audit sebetulnya. Oke. Ya, jadi semua lini dalam organisasi sebagai audit. Yang pertama sekali adalah audit diri kita sendiri. Yang kedua audit tim kita di organisasi kita. Habis itu nanti audit yang lebih tinggi. Apa korelasinya antara SOP tadi kan gitu. Jadi kalau berbicara dengan audit, audit itu bekerja adalah berdasarkan actual, Pak. Actual di lapangannya yang selalu berpedoman kepada kebijakan yang sudah ada. Itu. Jadi pada saat kita menerbitkan atau memeriksa atau melakukan kunjungan ke lapangan itu, bahwa yang harus kita pahami dulu adalah kebijakannya ada nggak? Oke. Yang itu. Jadi kita kebijakannya ada, setelah itu nanti baru kita ke lapangan, di saat di lapangan kita akan lakukan pemeriksaan. Kebijakan itu maksudnya SOP-nya. SOP-nya tadi ya. Jadi dari situ kita mulai dulu. Pada saat di lapangan, bagaimana kita menghasilkan sebuah laporan hasil dari pemeriksaan kita atau dari auditing itu sendiri, jika tidak ada umpamanya, tidak ada SOP-nya, berarti kita tidak harus melakukan rekomendasi untuk pembuatan SOP dulu, Pak. Yang pertama kali. Yang pertama. Ya. Oke. Kalau tidak ada. Tapi kalau sudah ada, nah, bagaimana pendekatannya ke lapangan adalah, oh, ini ada suatu umpamanya suatu ketidaksesuaian dengan kebijakan gitu. Pada saat kita melakukan tidak sesuai kebijakan, kita harus melakukan verifikasi detailnya. Sebetulnya apa akar masalah di balik terjadinya itu, Pak. Oke. Ya. Saya mau tanya, ini basic sekali mungkin bagi para auditor. Sebenarnya Pak, saya menemukan ada beberapa audit itu yang seperti inspeksi, rasa inspeksi. Ya. Jadi hanya sekedar menjalankan checklist, tugas rutin, checklist. Sebenarnya audit itu harusnya lebih dari itu. Betul. Menurut Bapak gimana? Setuju. Sebetulnya audit itu kalau balik ke beberapa dekade dulu ya Pak ya, ada leader kami dalam menyampaikan bahwa seorang audit itu adalah teman daripada operasional. Itu pertama. Oh, itu agak susah tuh menganggap audit sebagai seorang teman. Teman maksudnya itu adalah rekan dalam mencari menjalankan internal control dan internal check, Pak. Internal check, Pak. Ya. Jadi teman bukan teman untuk mencari kesalahan. Bukan mencari kesalahan, Pak. Maksudnya itu teman dalam menjalankan internal control dan internal check. Ya, jadi mindsetnya harus benar dulu bahwa audit, khususnya internal audit ya. Itu bukan sebagai apa ya? Bukan sebagai pokoknya harus ada temuan. Ya itu saya bilang tadi Pak. Jadi tapi lebih sebagai apa tadi Bapak bilang? Rekan dalam menjalankan internal control dan internal check. Ya. Jadi kalau berbicara dengan internal control dan internal check, itu di awal saya bilang tadi Pak bahwa kita ini adalah audit. Nah, jika sudah dilakukan diri kita di audit, maka si audit dari internal dia menjadi rekan. Itu poin pertama bagi saya. Yang kedua, bagaimana audit itu pada saat dia datang ke lapangan umpama menimbulkan banyak di antara kita sekarang ini mencari masalah atau mencari kesalahan. Sebetulnya konsepnya adalah kita sebagai internal audit, pengalaman saya dulu, bukan poinnya daripada finding, Pak. Tapi seberapa banyak, seberapa besar, seberapa improvement yang kita bisa buat, rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Itu sebenarnya kalau bicara dengan internal audit. Jadi memberikan yang keduanya, tadi internal control ya, yang keduanya adalah memberikan rekomendasi kepada perusahaan supaya ada poin-poin daripada daripada audit itu sendiri kepada perusahaan ke depannya tidak terulang lagi gitu. Jadi goalnya adalah itu yang saya maksud dengan rekan tadi gitu. Meskipun sepanjang perjalanan audit terkadang memang kita temukan memang itu kesalahan fatal. Betul. Bahkan ada yang sifatnya
pidana. Iya. Bapak pernah punya pengalaman kasus begitu? Sebetulnya gini, di awal tadi saya bilang bahwa kalau umpamanya ada fraud, ada kesalahan administrasi, atau memang itu adalah sebuah sebuah integritas. Oh, oke. Pelanggaran terhadap integritas. Ya, pelanggaran integritas. Saya melihat pengalaman sebelumnya dulu, kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan. Ada satu hal, Pak, yang penyebabnya. Di antara mungkin bisa kita oknum kita bilang ya Pak ya, tidak memiliki rasa tidak memiliki rasa ownership-nya tuh, atau rasa kepemilikan gitu. Itu yang paling besar Pak itu. Merasa kepemilikan, dia cukup merasa sementara perasaan dia gitu. Jadi rasa empatinya kepada karyawan, empatinya kepada perusahaan itu tidak dimiliki. Itu sebenarnya yang rata-rata yang terjadi pada oknum-oknum tersendiri, Pak. Itu kalau saya melihat pengalaman saya di audit dulu gitu. Tapi kita sebagai audit bagaimana meminimalisasikan gitu, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi ya, terjadinya fraud, terjadinya kasus begitu karena ada satu, kita bilang ada satu lubang yang tidak cukup bisa menutup sehingga ada celah. Betul. Ya, celah ini karena sistemnya tidak bagus, SOP-nya tidak dibangun dengan baik juga. Ini tambal sulam ini Bapak melihatnya memang ya begitulah seharusnya SOP, bergeraknya dinamis, atau kalau tambal sulam begini, ini mencerminkan bahwa prosedur kita kacau. Bapak melihatnya gimana dua pemikiran ini? Oke, saya akan gabungkan antara 3 elemen, Pak. Yang pertama adalah SOP, yang kedua adalah auditing, yang ketiga adalah dampak atau risikonya, Pak gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita berapapun bagusnya SOP yang kita create, yang kita buat, jika manpowernya itu sendiri belum merasa kepemilikan, memiliki atau mempunyai hal terhadap SOP itu sendiri, SOP itu tidak bisa bagus. Gimana? Konkretnya gimana? Belum memiliki rasa kepemilikan gitu maksudnya. Gimana caranya karyawan merasa memiliki satu SOP? Bukan rasa memiliki SOP, Pak. Jadi, rasa kita gini, kebetulan saya sudah sekian tahun di kebun ya. Jadi kebun itu, tempat saya bekerja itu, saya merasa memiliki, menjadi darah daging saya gitu. Jadi bahwa jika saya melakukan sesuatu terhadap perusahaan itu dengan rekan kerja kita atau dengan departemen kita, maka itu kita jauh daripada rasa pemilikan itu, Pak. Ya. Belum menjadi darah daging kita. Kenapa? Ada istilah orang-orang tua dulu, Pak. Di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Ya. Ini. Ya. Jadi kalau umpamanya posisi kita sekarang ada di sini, ya kita harus memiliki rasa di situ bahwa itu harta saya, benda saya, kebun saya. Jadi konsepnya seperti itu. Jika ini tertanam di dalam tubuh seseorang, berapapun bagusnya SOP, berapapun hebatnya audit, itu sebetulnya gak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki hal itu, bahwa dia memiliki untuk perusahaan itu sendiri. Tak akan mengulah. Saya kembali lagi kepada prosedur SOP. Ini kan ibarat begini, Pak. Saya ingat jadi pesan Bang Napi itu. Ya. Ingat bahwa kejahatan itu ada. Ya, karena ada kesempatan. Bukan hanya ada niat, tapi ada kesempatan. Oke, ya betul. Ya kan? Ya. Bapak tadi mungkin berbicara dari sisi niat, bahwa orang harus memiliki pemahaman yang baik bahwa disinilah sumur saya, disinilah tempat saya cari makan, dapur saya. Saya tak ada niat, Pak. Tetapi seiring berjalan waktu bekerja. Kok kesempatannya ada terus. Nah, ini kaitannya dengan prosedur tadi yang saya bilang,
bagaimana prosedur itu bisa adaptif dan proaktif membaca situasi ini. Oke. Eh, prosedur itu adalah kita buat. Oke. Yang bisa dikendalikan adalah sistem sebetulnya, Pak. Nah, kenapa? Karena kan kalau sistemnya bahwa jika prosedur kita lakukan seperti contohnya, tadi kan antara sistem dengan prosedurnya itu selaras. Ya. Jika setiap lini, setiap orang atau setiap rekan kerja itu saling melakukan kontrol, monitoring, bahasa kerennya adalah auditing tadi, melakukan auditing, itu akan terminimas, Pak. Hal-hal peluang itu gitu. Okay. Tapi apabila ini lepas, karena kuncinya adalah internal control dan internal check tadi yang saya bilang. Kalau itu lepas, kalau ini lepas, maka terbukalah pintu-pintu. Terbukalah lubang-lubang atau pintu-pintu yang bisa menimbulkan risiko tadi gitu. Jadi balik kepada apa antisipasi yang bisa kita pakai. Salah satunya meningkatkan sistem itu, Pak. Sistem kerja dengan bagaimana sistem kerja yang saya maksud bukan aplikasinya ini. Bahwa setiap orang-orang kita bisa dilakukan dengan coaching, training. Jadi dengan meningkatkannya itu bisa semua orang akan tersambung dengan rasa ownership tadi, Pak. Tapi kalau umpamanya ada putus internal kontrolnya, maka peluang itu akan bisa. Tapi kalau jika internal control ini tidak ada yang putus, itu tidak ada kesempatan. Ya, mungkin teman-teman mendengar pembicaraan saya sama Pak Arsali, ini kok ribet banget sih, prosedur, SOP, sistem. Ya, karena berbeda teman-teman. Ketika mengorganize 10-15 orang, berbeda dengan kapasitas perusahaan yang harus mengorganize itu 15.000 karyawan, 20.000 karyawan. Maka perlu ada satu sistem prosedur seperti yang dibicarakan Pak Arsali. Dari hulu itu dibentuk SOP-nya, sistemnya, kemudian perlu ada internal kontrolnya, proses audit supaya apa? Check and balance. Betul. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau ini bukan ribet, tapi memang harus dibikin satu prosedur supaya jadi jelas. Teman-teman di lapangan pun menjadi, ya Pak, prosedurnya begini. Saya ambil keputusan berdasarkan prosedurnya begini. Pak, kalau sepanjang pengalaman Bapak, di areal mana itu yang, terutama di kebun ya, di areal mana itu yang menjadi paling sering fraud? Oke. Biasa kita atau tidak sesuai prosedur atau banyak sekali peluang terjadi kebocoran-kebocoran. Oke. Biasa kita sebelum menentukan sambil diminum Pak. Oke ya. Ya, sambil minum. Oke, biasanya Pak gini, bahwa dalam SOP itu ada banyak proses, Pak. Banyak bisnis proses yang saling keterkaitan gitu. Habis itu kalau kita bicara dengan operasional perkebunan sawit gitu, hal-hal yang banyak berisiko sebetulnya saya tidak bilang mana yang paling banyak fraudnya, banyak yang banyak kesalahannya. Tapi saya melihatnya cara terbalik, Pak gitu. Cara terbalik apa dah? Bagaimana maksudnya? Kalau umpamanya kita di orang SOP karena internal control, kita harus berbicaranya dengan dampaknya. Apa resikonya yang ditimbulkan gitu. Nah, salah satu contoh, kita harus selalu di belakang. Ke belakangnya lihat apa outputnya nanti. Nah, contoh kita di kebun itu mulai dari buah, mulai dari panen, buah turun, diolah ke pabrik, terakhir mana outputnya? Outputnya adalah jual, Pak. Oke. Ya, kalau kita berbicara dengan mana yang paling banyak kesalahannya ataupun kekurangannya yang bertentangan dengan SOP, itu banyak pengaruhnya. Salah satu contoh, kalau umpamanya dampak Bapak menjual produk Bapak
harganya rendah, tidak bisa mencapai premium quality, berarti sumbernya di mana? Nah, apakah di lapangan buah restan? Apakah belum terangkut? Apakah pengirimannya gitu? Jadi kalau ditanya tadi, saya melihatnya secara general seperti itu, bahwa dari belakangnya Pak gitu. Tidak, Ya, Bapak melihat secara holistik. ya, Jadi kita lihat tuh dampaknya. Dampaknya misalnya kita sering kena penalti misalnya. iya, Oke, kita runut ini iya, letaknya ada di mana iya, gitu. betul, Oh, jadi kontrolnya begitu. Kalau kita lihat dampaknya, betul. kalau dampaknya begini, runut ternyata letak lemahnya tuh ada di sini. Betul. Oh, Jadi kalau kita lihat itu paralel, Pak. Paralel maksud saya itu tidak bisa dari satu bilang dari satu sisi gitu. Kesalahan di sini, fraud di sini, itu tidak bisa gitu. Saya itu jawabannya. iya, Karena iya. itu sudah saling keterkaitan. Iya, ya nggak bisa mengambil kamar per kamar, ya. Betul. Karena dia saling terkait ini. Iya, 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 iya. Jadi Pak Arsali, dengan perkembangan teknologi sekarang, Bapak melihat bagaimana sistem dan prosedur ini kaitannya dengan AI, Ya, terkait dengan IoT, ya. teknologi yang sekarang. Bapak melihatnya seperti apa ya? Gini ya Pak ya, SOP itu adalah history, Oke. bahasanya basic. Ya, Sistem itu atau aplikasi itu semakin ke sini sekarang itu semakin maju gitu. Oke. dan semakin adaptif ya. Ya, semakin simple, semakin mudah sistem sekarang gitu. Ya. Jadi kalau saya membacanya ataupun saya melihatnya, bagaimana sesimpel mungkin SOP itu diciptakan atau kebijakan itu dibuat semudah mungkin dan seminimal-minimalnya birokrasinya gitu. Tapi tetap fokus pada kontrol. Kontrolnya tidak terlepas Pak gitu. Ya. Ya, jadi bagaimana kita memandangnya gitu sekarang teknologi yang sekarang ini bisa dimanfaatkan secara totality untuk mempercepat proses atau produksi ataupun goal yang akan kita capai gitu. Ya. Saya mempelajari seperti AI tadi Bapak bilang ya. AI ini sekarang nggak perlu kita banyak-banyak, dalam hitung detik bisa kita dapat gitu. Betul. Dan juga pada saat kita menghasilkan laporan sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu. Ya. Bahwa teknologi yang ada, kenapa kok kita antipati gitu, ada sebagian orang yang antipati gitu. Seharusnya itu yang dimanfaatkan gitu. Ya. Saya sangat setuju bagaimana cara mempergunakannya gitu. Ya. Itu sebetulnya. Jadi saya simpulkan AI atau teknologi sekarang itu mengakselerate Betul. percepatan terhadap pengambilan keputusan. Iya. Tapi prosedur tetap harus ada. Tetap harus ada. Karena itulah jadi dasar untuk kita bangun sistem dengan AI dan apa segala semuanya. Benar. Tinggal prosedurnya yang lebih adaptif. Iya betul. Oke, baik Pak Arsali, ini bincang-bincang yang bagi saya atau bagi teman-teman ini cukup ternyata begitu ya dunia korporasi, bahwa prosedur itu atau SOP itu bukan satu alat untuk mengekang. Betul. Tapi justru SOP, prosedur itu satu Rel. alat yang untuk membebaskan kita bisa mengambil keputusan. Benar. Nah, secara benar dan tepat. Karena kalau enggak nanti audit masuk temuan dan larinya kemana-mana. Dan ingat, kejahatan timbul bukan karena hanya ada niat, tetapi karena ada kesempatan yang tidak diatur dalam prosedur. Ya. Itu kesimpulan kita perbincangan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arsali atas waktunya. Ya. Nanti kapan-kapan kita adakan sesi kedua, kita bahas satu khusus SOP tertentu mungkin. Kita bisa kupas tuntas. Banyak saya tahu bahwa Pak Arsali
di perusahaan kita di Fapa, beliau kurang lebih sudah berapa tahun, Pak? 5 tahun lebih, Pak. 5 tahun. Ya, 5 tahun beliau banyak ruang-ruang yang beliau tambal untuk harusnya nggak begini, tapi improve. Nah, itulah kontribusi beliau cukup signifikan dalam membangun prosedur dan sistem, karena bukan hanya pengetahuan, tapi jam terbang, tidak bisa bohong. Terima kasih Pak Arsali. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya di Feel the Cup, because I know you know. Bye-bye. Ya, terima kasih, Pak. Ya.